Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok F. Saya Fariza Ahmad Setiono bersama rekan saya Arlo Emanuel Hargara dan Filbert Enggio. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah paper berjudul Kapra Context Aware Patch Risk Assessment. Intinya Kapra ini adalah tool yang menganalisis patch code atau perubahan kecil yang diajukan developer sebelum kode itu digabungkan ke proyek. The Collaborative Supply Chain Risk. Jadi faktanya 96% code base yang diaudit itu mengandung komponen yang open source dan kerentanannya berisiko tinggi naik 54% dalam 1 tahun. Lalu yang kedua ada contributor heterogeneity atau bervariasinya tingkat atau level si kontributor ini. Jadi mungkin ada kontributor yang emang mengerti keamanan software, tapi juga ada kontributor yang tidak mengerti dan ini mungkin dapat membawa risk gitu ya. Dan yang ketiga ada review complexity. Jadi semakin besar project yang perlu di review, ini tentunya akan membutuhkan komprehensi kontekstual yang semakin besar. Yang terakhir ada detection gap. Intinya metode kuat seperti fuzzing dan symbolic execution itu terlalu berat untuk dijalankan pada setiap cycle patch review CI/CD. Nah, Kapra ini hadir untuk mengisi keempat gap ini. Oke, pertama kita perjelas dulu immature vulnerabilities ini. Immature vulnerability refers to hidden coding weakness but does not qualify as a fully realized exploitable vulnerability. Jadi maksudnya dia menunjukkan kelemahan dari sebuah kode, tapi dia masih belum diqualify sebagai vulnerability dan jadi tidak melanggar aturan penulisan kode dan belum bisa dieksploitasi, tapi masih lolos dari review manual dari kontributor atau reviewer dan SAST. Wu dan Lu di tahun 2021 menemukan lebih dari 5.000 resiko use after free atau UAF yang ada di code base Linux kernel. Lalu di sebelah kanan 70% ini adalah persentase patch yang kecil, yaitu di bawah 30 line of code. Ditemukan oleh Evely dan V. Paxson pada tahun 2017. Oke, selanjutnya mari kita lihat kasus nyata dari immature vulnerabilities ini. Oke, ada case tadi dari CVE 2019 12819. CVE ini itu ada di repository Linux kernel atau codebase Linux kernel. Inti dari patch bug fix ini adalah adanya put device untuk menghandle ketika ada registration failure. Nah, tapi padahal di fungsi luar MDIO bus register ini sudah memanggil MDIO bus free. Jadi setelah terjadi free akan menjadi free lagi dan ini akan menyebabkan double free vulnerability, salah satu dari UAF. Dan immature vulnerability ini ada di Linux kernel selama 5 tahun, saking kecilnya dan susah dideteksinya. Oke, untuk selanjutnya serahkan ke Aro. Jadi Kapra ini didesain untuk dijadikan suatu plugin dalam pipeline CI/CD yang seharusnya dijalankan pada proses review. Untuk cara kerja Kapra sendiri ada 4 tahap. Yang pertama itu ada patch analysis. Dalam tahap patch analysis ini Kapra akan mencari semua perubahan yang dilakukan dalam suatu patch dan dia akan mengkategorisikannya menjadi penambahan atau penghilangan baris. 2. CPG atau Code Property Graph. Code Property Graph ini dibuat untuk kode sumber yang sebelum diubah dan juga yang setelah diubah. Dan masing-masing CPG ini akan memberikan Kapra informasi mengenai efek dari perubahan yang dilakukan. Kemudian setelah membuat 2 CPG ini, informasi itu akan digabung dengan patch analysis yang dilakukan sebelumnya dan Kapra akan melakukan line by line dispatch. Kemudian dari setiap baris yang dianalisis itu dia akan menerapkan aturan deteksi dan aturan deteksi ini akan digunakan untuk menentukan apakah suatu vulnerability muncul dari perubahan yang dilakukan.
Dan yang keempat ini yang membuat Kapra mampu dijalankan di CI/CD pipeline adalah contextual scoping. Jadi tidak seperti tools lain yang memerlukan code base yang utuh untuk memeriksa kebenarannya. Kapra hanya memerlukan konteks file-file di sekitar file yang diubah. Kemudian sekarang saya akan lanjut ke bagaimana Kapra melakukan static analysis. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, Kapra ini memerlukan dua CPG dalam melakukan static analysis untuk menentukan kebenaran kode. Jadi CPG sendiri itu adalah code property graph dan dia itu terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama AST atau Abstract Syntax Tree itu menjelaskan struktur kode secara sintekstual. Kemudian CFG atau Control Flow Graph itu menjelaskan ya alur kerjanya program dan rute mana yang bisa dilewati oleh program. Kemudian yang terakhir PTG adalah program dependency graph. Jadi graph ini menampilkan dependensi dari data yang ada di program. Jadi data apa yang diperlukan oleh siapa untuk menghasilkan data apa gitu. Kemudian ketiga dari graph ini di-generate di Kapra menggunakan sebuah alat yang namanya Journ, dan pada waktu penulisan penelitian yang dipakai adalah versi 2.0.4. Kenapa mereka menggunakan Journ? Alasannya itu karena mereka mau untuk membuat grafik ini tanpa harus mengkompal keseluruhan kode, dan salah satu kekuatan Journ adalah mereka bisa langsung melakukannya tanpa ya seperti yang tadi saya sebutkan proses kompilasi dari seluruh codebase. Nah, kemudian jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai indirect function dan boundary tracking yang harus dilakukan oleh Kapra dalam proses analisisnya. Jadi walaupun sudah dilengkapi dengan CPG sebelumnya, Kapra masih menghadapi suatu tantangan yang cukup berat, yaitu manajemen memori yang melintasi batasan suatu fungsi. Jadi biasanya suatu vulnerability itu dia tidak hanya terjadi karena kesalahan yang ada di dalam suatu fungsi, tetapi terjadi karena kesalahan yang terjadi di beberapa fungsi sekaligus. Jadi bagaimana cara Kapra mengatasi ini? Secara umum mereka menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah recursive parameter tracking. Jadi di sini Kapra itu menyimpan list contains yang isinya itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam suatu fungsi. Dan di list itu Kapra akan secara rekursif mencari dialokasi memori yang dialokasikan, dan dengan cara itu dia dapat melihat dialokasi memori yang terjadi di luar dari fungsi di mana yang memori itu dialokasikan. Kemudian selain itu Kapra juga melakukan variable alias analysis. Jadi variable alias analysis itu adalah cara Kapra untuk mengidentifikasikan dua variabel yang berbeda tetapi menunjuk pada memori yang sama. Jadi walaupun variabelnya sudah berganti, Kapra masih dapat melacak kedua variabel itu sebagai menunjuk ke alamat memori yang sama, sehingga dapat melacak dialokasinya dengan benar juga. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan ke algoritma yang digunakan Kapra untuk mendeteksi memory leak. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang digunakan oleh Kapra untuk mendeteksi vulnerability memory leak. Jadi sebenarnya Kapra ini menggunakan dua algoritma untuk mendeteksi memory leak. Yang pertama digunakan ketika terdapat penghapusan baris, dan yang kedua digunakan ketika terdapat penambahan baris. Ketika yang terjadi adalah pengurangan baris, Kapra akan mengecek CPG dari source-nya. Jadi CPG pada program sebelum terjadi perubahan. Nah, pada CPG ini Kapra akan mengecek apakah baris yang dihilangkan mengandung suatu dealokasi. Ketika ditemukan bahwa baris yang dihilangkan itu mengandung suatu dealokasi, Kapra kemungkinan akan mengecek flow program ke depannya dan memastikan bahwa terdapat bagian kode lain yang masih melakukan dealokasi. Dan jika Kapra tidak menemukan itu, maka Kapra akan memflag perubahan itu sebagai mengandung suatu memory leak. Kemudian yang kedua, untuk algoritma ketika terdapat baris yang ditambahkan, pada algoritma ini Kapra akan mengecek CTG yang pada TPG setelah terjadi perubahan pada file. Dalam kasus ini, Kapra akan mengecek adanya baris yang ditambah, dan dia akan mengecek
apakah baris tersebut mengandung suatu alokasi. Jika Kapra menemukan satu alokasi, sama seperti sebelumnya, Kapra akan melakukan tracing ke depan untuk memeriksa apakah alokasi tersebut akan dialokasikan atau jika tidak akan memflag perubahan tersebut sebagai sumber dari memori. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Filbert. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk algoritma deteksi untuk handle use after free. Yang pertama itu adalah dangling pointer identification. Nah, ini adalah kondisi di mana Kapra itu ngedetect suatu memori yang dilepas, tapi pointernya nggak di-nullify. Karena pointer ini bakal disebut sebagai pointer yang dangling dan menjadi sumber dari UEF. Selanjutnya adalah successive usage analysis. Nah, ini dinilai dari diallocate point-nya, yaitu di mana Kapra itu bakal ngelakuin depth research untuk nyari apakah ada akses ke variabel itu setelah itu di-free. Lalu ada conditional logic handling, di mana Kapra itu bakal nge-mask edge tertentu untuk source file agar dia bisa nge-prevent deteksi alarm data palsu di antara variabel yang sebenarnya berbeda tapi kebetulan ada di dalam satu file. Ini buat ngurangin false positive. Nah, terus yang terakhir adalah stealth detection. Stealth detection ini adalah kemampuan si Kapra untuk nangkep hypocrite commit, yaitu di mana ada suatu attack atau dalam bentuk commit yang sengaja mau nyembunyiin operasi nullifikasi ke dalam branch conditional yang nggak pernah di-execute. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang hasil eksperimen dari research ini. Nah, untuk tambahan penjelasan, Kapra itu punya dua mode. Yang pertama itu adalah strict mode yang fokus kepada presisi, di mana dia cuma nge-alert vulnerability yang jelas dari dalam proses pengembangan. Sedangkan non-strict mode itu lebih luas, di mana dia bisa nangkep lebih banyak potensi resiko, tapi ada trade-off-nya di mana false positive-nya itu lebih tinggi. Dari dataset SARD, Kapra strict mode itu mencapai akurasi 97,3% dibanding dengan CWP check itu 56%, T-scan code itu 53%, jadi unggulnya jauh. Nah, terus untuk lanjutnya false negative rate itu current full yang kelewatan itu strict mode Kapra hanya di 3,5%. Next di dataset real world yang isinya real commit itu Kapra punya FNR yang cukup rendah di mana 4,2%. Sedangkan CWP check dan T-scan code itu 47 sampai 26%. Penulis riset sendiri udah sempat klarifikasi di mana perbandingannya sebenarnya nggak apple to apple, karena CPP check sama T-scan code itu ngedetect lebih banyak jenis vulnerability sekaligus, sedangkan Kapra itu lebih fokus ke dua vulnerability dari selling point dia sendiri, yaitu yang memory leak dan UEF yang tadi dijelaskan. Selanjutnya adalah limitation analysis. Nah, ini dari segi kemampuan deteksinya, Kapra itu nganalisis di level file. Kalau misalnya dia ngedetect suatu konteks di mana dia banyak ngehandle banyak modul yang bersambungan, dan ketika suatu patch itu nge-fix banyak modul sekaligus atau beda repository, itu dia kurang baik. Nah, terus yang selanjutnya itu berdasarkan sisi efektivitas detectionnya. Nah, Kapra ini kan tadi ada dijelaskan sebelumnya, itu Kapra cuma nge-handle dua jenis vulnerability, yaitu UEF dan memory leak. Kalau misalnya dia perlu nambah handle vulnerability lain, itu dia perlu nambahin script lain yang lebih rumit dan perlu keahlian lebih untuk nambahin itu ke dalam logic dari tools ini. Nah, selain itu juga Kapra itu lebih fokus ke nangkap resiko banyak di awal, biar dia bisa ngurangin masalah fix dia di kemudian harinya. Jadi pendekatan ini sendiri aja udah cukup false positifnya cukup tinggi. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi secara kesimpulan, Kapra itu cukup menawarkan approach baru dalam ngedetect incremental di level patch sebelum kode di merge, karena ini merupakan plugin yang diinstal pada pipeline CI/CD untuk ngedetect early detection untuk permasalahan memory leak dan UEF. Jadi ini cukup cocok untuk proyek-proyek open source yang modern dengan literasi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.